adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ada sukacita, joy. Sukacita. Nah, adik-adik, meskipun kita masih beribadah di rumah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan ya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita bernyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa baik. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh masih merasakan sehat sukacita penuh yang daripada Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami ya Bapa. Kira Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hingga pada akhirnya, supaya ibadah online kami boleh berjalan dengan lancar dan kami boleh dengan sungguh-sungguh memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, yang artinya adik-adik, kita itu harus patuh sama mama dan papa, mau dengar-dengaran apa kata mama papa, karena Tuhan Yesus mau kita juga harus taat sama orang tua kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah adik-adik kita ambil sikap berdoa yang baik, karena kita akan berbicara kepada Tuhan. Marilah kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku.
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, bimbing kami supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Ampuni kami kalau dalam ibadah ini kami masih sering bercanda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca atau adik-adik kelas Daniel, yuk kita buka Alkitab kita dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Udah dapat belum? Yuk kita buka sama-sama ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Udah dapat? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Adik-adik, hari ini kita belajar dari kitab apa tadi? Kitab Mazmur. Nah, Mazmur 92 sendiri adalah nyanyian adik-adik. Nyanyian yang biasa dinyanyikan pada hari Sabat. Jadi, Mazmur ini berisi nyanyian ucapan syukur karena kasih setia Tuhan kita. Tuhan itu adil, Ia akan menghukum orang yang tidak baik, dan sedangkan orang benar akan berbuah. Jadi hari ini kita mau belajar tentang orang benar lebih dalam lagi. Supaya adik-adik lebih paham, yuk kita saksikan kisah tentang Kathy dan opungnya. Haras Pung, apa kabar Opung? Sehatnya Opung? Puji Tuhan, sehat Nang. Oh iya, selamat ulang tahun ya Pung. Kalau tahun ini Opung usianya udah berapa tahun Pung? Tahun ini usia Opung udah 62 tahun. Wah, oh iya Pung. Kalau dulu waktu kecil Opung juga sekolah minggu nggak kayak aku? Iya Nang, kau kan sekolah minggu karena dulu Opung juga rajin sekolah minggu. Jadi waktu mama kau kecil, Opung rajin juga bawa mamamu itu. Makanya sekarang mamamu pun rajin ngajak kau sekolah minggu. Jadi rajin juga lah kau. Oh, gitu ya Pung. Iya, makanya kau tengoklah sampai tua begini pun Opung masih kuat. Kalau ada masalah selalu Opung berdoa sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Biar juga badan Opung gak sekuat dulu, tapi hati dan semangatnya selalu kuat. Soalnya Opung tetap beriman, percaya sama Tuhan, biar juga sampai udah tua begini. Wah, luar biasa sekali Opung. Makanya pintar-pintar kau ya Nang, dengarin firman Tuhan itu, dilakukan. Jadi tetap semangat dan berdoa ya Nang. Iya Pung, siap. Laskar Kristus, siap gerak. Siapakah Tuhan kita? Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 92 yang menceritakan tentang orang benar. Adik-adik, ada nggak yang tahu apa sih orang benar itu? Orang benar itu adalah orang yang tetap percaya pada kebenaran atau percaya pada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Nah, adik-adik coba bayangkan orang benar itu seperti pohon. Jadi firman Tuhan adik-adik tanam, melekat, menempel di hati adik-adik. Lalu adik-adik sirami setiap harinya dengan cara pertama
membaca Alkitab, kedua, rajin sekolah minggu, dan juga mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dari mama, papa, atau opung. Sehingga apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik akan teringat firman Tuhan. Jadi langkah apapun yang adik-adik ambil akan mengikuti firman Tuhan. Makanya adik-adik lalu akan memberitakan firman Tuhan kepada sesama adik-adik lewat perkataan dan juga perbuatan adik-adik, sehingga adik-adik berbuah dan tetap percaya pada Tuhan Yesus sampai akhir hidup adik-adik. Seperti opung Kathy tadi, sampai jadi opung-opung dia masih kuat adik-adik. Kenapa? Karena dia masih percaya pada firman Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus. Kathy menjadi orang benar karena opung Kathy percaya pada Tuhan Yesus. Lalu akhirnya mama Kathy menjadi percaya pada Tuhan Yesus juga, sehingga Kathy pun jadi percaya pada Tuhan Yesus. Itulah yang dinamakan berbuah adik-adik. Selain itu, berbuah juga berarti berguna bagi orang lain. Opung Kathy pun masih dipakai Tuhan untuk bermanfaat bagi orang lain. Sama seperti tadi di Mazmur 92 ayat 13. Ada pohon kurma dan pohon aras. Pohon kurma, ketika dia berbuah, buah kurmanya itu adik-adik makan dan manis. Itu berguna. Begitu juga dengan pohon aras adik-adik. Pohon aras itu kuat, sehingga dia biasa dipakai untuk membuat kapal, berguna bagi sesama. Begitu juga dengan opung Kathy adik-adik. Opung Kathy masih bermanfaat. Opung Kathy selalu menasihati Kathy supaya Kathy menjadi anak yang pintar, anak yang taat pada firman Tuhan. Makanya kita harus sayang sama opung kita. Harus terus memperhatikan opung kita supaya opung kita semangat dan tetap sehat, tetap kuat selalu adik-adik. Kalau misalnya adik-adik tidak punya opung seperti Kamirna, maka adik-adik harus lebih memperhatikan orang tua adik-adik. Jadi, inti firman kita hari ini adalah kita harus terus bertumbuh dan berbuah sampai akhir hidup kita, atau sampai jadi opung-opung. Dan kita harus terus percaya dan berguna atau bermanfaat bagi sesama kita adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana firman kita hari ini? Wah, luar biasa ya. Adik-adik, jangan tutup dulu Alkitabnya. Kita buka ayat hafalan kita dari Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Shalom adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Nah, hari ini kita mau melaksanakan aktivitas. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini aktivitas kita adalah membuat pohon. Kenapa kita membuat pohon? Karena tadi firman Tuhan yang sudah diceritakan sama kakak sekolah minggunya, itu intinya bercerita tentang sebuah pohon yang besar, seperti yang ada di dalam kitab Mazmur, yaitu pohon aras. Pohon aras itu pohon yang besar, pohon yang kuat. Nah, itu dilambangkan bahwa kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu kita membuat pohon yang besar. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini yang akan kita buat, sebuah pohon. Dengan cara apa? Dengan membuat kolase pohon. Ya, jadi kita membuat pohon lebih dahulu, menggambar pohon lebih dahulu, lalu kita isi dengan kertas origami. Oke, ya. Nah, pertama
kita buat pohon gambar dulu seperti ini. Nah, pasti ini mudah ya. Adik-adik boleh menggambar seperti apapun pohonnya, tapi harus seperti pohon yang besar dan kuat. Oke, nah dengan batangnya yang besar-besar dan minyak kuat. Bagaimana caranya untuk mengisinya? Pasti punya origami dong. Nih origaminya, kita hanya butuh 2 origami. Origami hijau dan origami coklat. Kita gunting-gunting kecil-kecil seperti ini nih. Sudah Karisma bikin nih kecil-kecil ya. Nah, setelah itu juga kita butuh lem. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tempelkan lemnya di pohonnya, lalu tempel origami ya. Adik-adik boleh kerjakan atasnya dulu atau bawahnya dulu, apa yang mana saja. Nah ya, tempelkan origaminya yang sudah tadi kita potong-potong. Yang di atas adalah yang warna hijau. Nah, terus dilem lagi. Oke. Nah, ya. Dan lagi, ditempelkan lagi origaminya yang warna hijau. Mana origami? Nah, nih. Oh, nih dia ya. Terus sampai semuanya penuh. Nah, atau setelah itu sebelum penuh boleh juga kalian kerjakan juga yang bawahnya dulu sementara. Warna coklat tempel di batang. Atau kalau punyanya hitam, punya origami hitam juga nggak apa-apa. Nah, yang penting harus digunting-gunting, lalu tempelkan. Ini warna hijau. Bentar ya. Nah, kita tempel warna coklat lagi. Coklat. Mana coklatnya Karisma? Ini dia. Tempel lagi di sini. Oke, nah semua adik-adik dipenuhi pohon ini dengan origaminya ya, sampai akhirnya jadilah penuh seperti ini. Oke, kalau masih ada yang putih-putih nggak apa-apa. Tapi kalaupun nanti adik-adik mau lebih rapi lagi, ini ditutup-tutup juga nggak apa-apa, ditutup lagi ya. Nih, ditutup lagi yang putih-putihnya ini dengan yang warna hijau. Ini masih ada memang sih Karisma yang putih-putih nih. Ya, kita tutup lagi dengan warna hijau. Origaminya susah diambil. Nah, ya, seperti ini. Ini adalah aktivitas kita hari ini. Kolase pohon yang besar. Kolase pohon besar yang kita baca dari kitab Mazmur tentang pohon aras yang besar dan kuat. Nah, yang Tuhan Yesus mau kita juga seperti pohon aras besar dan kuat bersama dengan Tuhan. Oke. Terima kasih. Nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Semangat semuanya, walaupun kita sekolah minggunya di rumah masing-masing, tapi semuanya tetap semangat. Oke. Oh iya, sekarang sebelum kita tutup nanti dengan doa sama kakak yang lainnya, kita mau tepuk tangan Yesus dulu. Siap? Tepuk tangan Yesus. 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 Yes.
Oke, dadah. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mengakhiri firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus bertumbuh dan terus menghasilkan buah sampai kami jadi opung-opung atau sampai akhir hidup kami. Pelihara kami Tuhan agar kami menjadi anak-Mu yang setia sampai akhir hidup kami. Ampuni juga Tuhan kami jika dalam mendengarkan firman-Mu kami masih bercanda dan tidak fokus ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami selalu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan. Semuanya angkat tangan, persembahannya sudah disiapkan. Lalu marilah kita sebutkan bersama-sama. Persembahanku ini ku persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Untuk doa persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan ya Bapa. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan hanya untuk memperluas kerajaan Tuhan saja. Tuhan yang boleh memberkati kedua orang tua kami yang sudah memberikan persembahan kepada kami ya Bapa. Berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, dan juga berkat rezeki. Dan kami juga ya Bapa, anak-anak Engkau Tuhan, jadikan kami anak-anak yang pintar, anak-anak yang nurut kepada orang tua, terlebih lagi kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah selesai memberikan pujian dan mendengarkan firman-Mu. Mari adik-adik kita berdoa, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganub, pasada uhur nami, asetorangganup, sengboy dalanon nami, salakanatorsa, dobham hasomanami, torang hagehuja. Amen. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya.